nama saya Suci Hayati. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya manusia yang berjudul Motivasi dan Kepuasan Tenaga Kerja. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Pengertian motivasi merupakan sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Berikut merupakan pendekatan motivasi. Yang pertama yaitu ada pendekatan motivasi. Merupakan pendekatan secara psikologi dan manajemen sebagai reaksi dari pendekatan mekanis. Jika ada pendekatan mekanis, lebih mementingkan efisiensi pekerjaan yang mengakibatkan tingkat kepuasan pekerja kurang, maka pada pendekatan motivasi ini, perancangan pekerjaan dirancang agar bekerja memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia itu merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan pandangan positif terhadap hakikat manusia dengan studi organisasi secara ilmiah sehingga dapat menggambarkan kerja manajer yang efektif. Selanjutnya yaitu ada pendekatan SDM. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari konsep totalitas kehidupan adalah dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, intelektual, disiplin, dan efisien. Yang terakhir yaitu ada pendekatan kontemporer. Ada dua pendekatan manajemen kontemporer, yaitu kesisteman dan situasional. Teori sistem adalah salah satu teori dasar di dalam ilmu fisika yang di masa lampau belum pernah diterapkan di dalam organisasi-organisasi manusia. Yang kedua yaitu ada pendekatan situasional, adalah pendekatan yang menganggap bahwa kondisi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan, dan penghargaan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu, pemimpin, dan bawahan. Selanjutnya kita ke teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu ada hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dasar mungkin cukup jelas termasuk hal penting bagi kelangsungan hidup kita. Jadi beberapa contoh kebutuhan fisiologis yaitu meliputi makanan, air, pernapasan, dan homeostasis. Selain persyaratan dasar nutrisi, pengaturan suhu dan udara, kebutuhan fisiologis juga mencakup hal-hal seperti tempat tinggal dan pakaian. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat hierarki. Kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rasa nyaman. Ketika naik ke tingkat 2 hierarki kebutuhan Maslow, tahapan mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Pada level ini, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama. Orang ingin mengkontrol dan ketertiban dalam hidup mereka. Jadi kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini berkontribusi besar pada perilaku di tingkat ini. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan, penting bagi orang untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Hubungan pribadi dengan teman, keluarga, dan kekasih memainkan peran penting, seperti halnya keterlibatan dalam kelompok lain yang mungkin termasuk kelompok agama, tim olahraga, klub buku, dan kegiatan kelompok lainnya. Yang keempat yaitu ada kebutuhan harga diri. Pada tingkat keempat, ini merupakan kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di 3 tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam
memotivasi perilaku. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Di puncak hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menjelaskan, merujuk pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Selanjutnya itu ada teori X dan Y. Apa itu teori X? Pemimpin yang termasuk dalam kategori X cenderung melihat pegawainya dari sisi yang pesimistis. Mereka cenderung berasumsi bahwa pegawainya kurang termotivasi dan tidak suka bekerja. Sehingga pemimpin dengan kategori X cenderung selalu memberi perintah, memberi hadiah, dan juga hukuman pada pegawainya. Ini untuk memastikan pegawai menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya yaitu ada tipe Y. Apa itu teori Y? Pemimpin yang termasuk dalam kategori Y cenderung memandang pegawainya secara optimis. Mereka melihat para pegawai dari sisi positif. Ini berpengaruh pada cara kepemimpinan mereka yang tidak terpusat pada satu figur. Pemimpin dengan kategori Y akan memotivasi untuk bekerja sama, partisipatif, dan percaya pada pegawai dan timnya. Selanjutnya yaitu teori dua faktor. Yang pertama yaitu multifaktor factor. Merupakan faktor-faktor yang melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul, disebut sebagai faktor pemuas. Karyawan hanya menemukan faktor-faktor intrinsik yang berharga pada motivation factor. Para motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat tambahan. Yang kedua yaitu ada hygiene factor. Adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif untuk jangka panjang. Tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul ketidakpuasan. Faktor ini adalah intrinsik untuk bekerja. Faktor higienis juga disebut sebagai dissatisfiers atau faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Selanjutnya itu ada teori ERG. Yang pertama yaitu eksistensi atau keberadaan adalah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan tingkat rendah dari Maslow, yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua yaitu ada hubungan, mencangkup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi dari Maslow. Yang terakhir yaitu ada pertumbuhan, adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan mewujudkan diri dari Maslow. Selanjutnya itu ada teori keadilan. Teori keadilan merupakan beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari teori perbandingan sosial. Teori ekuitas atau teori keadilan muncul karena beberapa peneliti mengkritik teori pertukaran sosial yang mengabaikan pentingnya keadilan atau keseimbangan dalam lingkungan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa orang tidak sekedar berusaha mendapatkan reward sebanyak-banyaknya dan mengurangi costs, melainkan juga peduli mengenai keseimbangan dalam hubungan, yaitu bahwa rewards dan costs yang mereka alami dan kontribusi yang mereka berikan dalam hubungan tersebut kira-kira seimbang dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu ada teori harapan. Harapan atau ekspektasi dalam teori harapan ini adalah kepercayaan seseorang bahwa jumlah upaya atau usaha yang dilakukannya akan mengarahkan ke peningkatan kinerja yang kemudian akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin tinggi upaya atau usaha seseorang, semakin tinggi pula kinerjanya. Selanjutnya yaitu ada instrumentalitas. Adalah keyakinan bahwa suatu tugas yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, instrumentalitas ini merupakan kepercayaan bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu.
Yang terakhir yaitu ada valensi. Dapat didefinisikan sebagai nilai atau kepentingan yang diberikan seseorang pada hasil tugas. Valensi ini tergantung pada berbagai faktor seperti kebutuhan mereka sendiri untuk hasil, daya tarik hasil, kesukaannya, atau keinginan. Selanjutnya ada teori penguatan. Teori penguatan ditemukan atau dikemukakan oleh Skinner. Pandangannya mengatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi rangsangan respon konsekuensi. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika dia bertindak. Ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu, namun tidak fokus pada penyebab perilaku individu tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi Michel Leland. Teori ini mengidentifikasikan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia dalam rangka kepentingan mereka, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan untuk dimiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Ada 3 macam dari kebutuhan ini. Yang pertama yaitu berprestasi, memiliki kebutuhan yang kuat untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang menantang, mengambil risiko dihitung untuk mencapai tujuan mereka, dan sering suka bekerja sendirian. Yang kedua yaitu berafiliasi, ingin memiliki kelompok, ingin disukai, dan akan sering pergi bersama dengan apapun anggota kelompok ingin dilakukan. Tidak suka risiko tinggi atau ketidakpastian. Yang terakhir yaitu berkuasa atau daya, ingin mengontrol dan mempengaruhi orang lain, suka menang argumen, menikmati kompetisi dan menang, menikmati status dan pengakuan. Selanjutnya yaitu adalah teori Porter-Lawler, merupakan teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi mendatang, dan juga menekankan antisipasi, tanggapan-tanggapan, atau hasil-hasil. Para manajer tergantung, terutama pada pengharapan di masa yang akan datang, dan bukan pengalaman masa lalu. Model pengharapan ini menyajikan sejumlah implikasi bagi manajer tentang seharusnya memotivasi bawahan dan juga implikasi bagi organisasi, seperti yang diutarakan oleh Nalder dan Lawler. Selanjutnya itu yang terakhir adalah teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori evaluasi kognitif telah diteliti secara ekstensif dan ada banyak studi yang mendukung. Kita ke materi yang kedua yaitu ada definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang tertimpa dan bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi kepuasan kerja menyangkut proses psikologis individu di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu teori kepuasan kerja menyangkut 3 teori, yaitu yang pertama teori ketidaksesuaian, teori keadilan, dan teori 2 faktor. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.